Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Indriani, NIM 172111402. Di sini saya ingin menyampaikan mengenai materi bantuan hukum non-litigasi. Langsung saja. Non-litigasi yaitu penyelesaian masalah hukum di luar proses pengadilan. Tujuannya untuk memberikan bantuan dan nasihat hukum dalam rangka mengantisipasi dan mengurangi adanya sengketa, pertentangan dan perdebatan, serta mengantisipasi adanya masalah-masalah hukum lain yang timbul. Standar bantuan hukum non-litigasi yaitu dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen, maupun mahasiswa fakultas hukum di lingkup pemberi bantuan hukum yang telah diakreditasi oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu jenis kegiatan bantuan hukum non-litigasi yaitu drafting dokumen hukum. Drafting dokumen hukum merupakan jenis kegiatan bantuan hukum yang diberikan dalam bentuk penyusunan dokumen hukum berupa surat perjanjian, surat pernyataan, surat hibah, wasiat, dan atau dokumen hukum lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberi bantuan hukum wajib mendokumentasikan penyelenggaraan bantuan hukum. Pendokumentasian bantuan hukum dilakukan dengan cara yang pertama mengkompilasikan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian bantuan hukum. Yang kedua, dokumen hukum telah dikeluarkan oleh pemberi bantuan hukum dalam proses bantuan hukum litigasi maupun non-litigasi. Jenis kegiatan bantuan hukum non-litigasi selanjutnya yaitu penyuluhan. Penyuluhan merupakan jenis kegiatan bantuan hukum secara non-litigasi yang dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum dan diberikan kepada kelompok orang miskin melalui ceramah, diskusi, dan atau simulasi. Syarat dilakukannya penyuluhan hukum yaitu yang pertama, peserta penyuluhan hukum berjumlah paling sedikit 15 orang. Yang kedua, pelaksanaan penyuluhan hukum dilakukan paling singkat 2 jam. Yang ketiga, penyuluhan hukum dilaksanakan di tempat kelompok orang miskin berada. Dan yang keempat, materi yang disampaikan terkait dengan upaya membangun kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat. Jenis kegiatan bantuan hukum non-litigasi selanjutnya yaitu pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan jenis kegiatan bantuan hukum non-litigasi yang dilakukan guna meningkatkan pengetahuan atau keterampilan hukum penerima bantuan hukum untuk penanganan atau pemantauan kasus, penyusunan permohonan atau gugatan, atau pelaporan kasus dan pendaftaran kasus. Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan berdasarkan permohonan dari penerima bantuan hukum. Permohonan tersebut diajukan oleh perwakilan kelompok yang diketahui dan ditandatangani oleh lurah, kepala desa, atau nama lain yang sesuai dengan domisili pemohon. Yang selanjutnya yaitu syarat permohonan bantuan hukum. Yang pertama, mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas pemohon bantuan hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum. Yang kedua, menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara. Dan yang ketiga, melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon. Yang terakhir yaitu syarat pemberian bantuan hukum. Yang pertama, harus berbadan hukum. Yang kedua, terakreditasi. Yang ketiga, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap. Yang keempat, memiliki pengurus. Dan yang kelima, memiliki program bantuan hukum. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.